Sahabat Space Tune, setelah kita jalan-jalan dan melihat-lihat Museum Istana Merdeka, sekarang kita dengarkan yuk wawancara Ruth dengan salah satu mantan Menteri Pendidikan Nasional, yaitu Bapak Wardiman Djojonegoro yang sampai saat ini masih terus memperhatikan dunia pendidikan Indonesia. Halo sahabat Space Tune. Nah, seperti sahabat Space Tune lihat nih, sekarang Ruth sedang bersama Bapak Wardiman Djojonegoro yang pastinya mantan Menteri Pendidikan. Halo Pak, apa kabar? Baik. Oke, Pak, bagaimana nih Pak pendapat Bapak tentang Olimpiade Science Quark 2011? Pertama saya senang sekali. Karena apa? Saya datang ke suatu tempat ujian. Dan anak-anak saya lihat tadi sangat tekun melaksanakan ujian itu. Yang kedua, yang juga saya sangat gembira, ini ujian mengenai sains. Suatu bidang ilmu yang sangat penting untuk tidak saja kemajuan anak tersebut, tapi kemajuan bangsa. Ya. Karena di dunia ini semua negara itu maju karena anak bangsanya itu belajar sains. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 yang saya senang, ini adalah ini dimulai dari SD tadi. Ada SD kelas 1, kelas 2, 3, 4 dan sebagainya. Jadi luar biasa lah bahwa lihat anak-anak Indonesia yang masih muda-muda senang sains dan berani untuk ujian. Itulah yang menyebabkan saya agak terharu dan terkesan datang ke Olimpiade sekarang pagi ini. Nah sahabat, sekolah bukan saja tempat kita belajar, tapi juga tempat kita untuk memulai pertemanan. Selain itu, dengan sekolah hal yang kita tidak tahu menjadi tahu. Dan yang paling penting jangan takut dengan sains, karena sains menjadi bagian yang penting dalam setiap aspek kehidupan manusia. Sains itu adalah ilmu tentang alam ini. Berarti kita berhubungan segala sesuatu dengan keadaan sekeliling kita. Jadi kalau kita mau belajar, mau eksplorasi tentang alam ini kita belajar dari sekeliling kita. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat menarik sekali. Karena sesuatu yang menarik, pasti anak-anak itu suka. Jadi betapa bahagianya kalau seorang anak itu bisa mempelajari sains sejak dini. Bagi anak pun ini sesuatu yang membahagiakan karena mereka bisa mempelajari rahasia-rahasia tentang alam sejak dini. Dan mereka bisa eksplorasi kenapa misalnya api itu panas gitu. Terus kenapa kok hujan turun gitu, apa yang menyebabkannya, kenapa ada pelangi. Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa dieksplorasi anak-anak yang membuat anak-anak merasa semakin ingin tahu. Dan itu menjadi buat anak itu sendiri baik, buat orang tua juga sangat baik. Nah, sekarang kita lihat lagi yuk, Kak Sailendra akan memberikan percobaan apa lagi ya? Bereksperimen dengan botol. Jadi botol yang tadi adik-adik bisa pergunakan lagi, dikeringkan dulu. Kali ini botolnya tidak diisi air. Jadi ini nanti botolnya kita buka dulu, kemudian kita masukkan butiran-butiran styrofoam kecil putih-putih seperti ini. Kita pakai butiran styrofoam, diisi seperti ini. Nah, kalau sudah, adik-adik bisa lihat butirannya terkumpul di bawah seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau membuat butiran ini supaya bisa berpencar naik ke atas. Ini di atasnya masih kosong kan? Nah, caranya gimana? Kalau dibalikan, ternyata dia tidak tumpah ya, aneh ya. Bawahnya masih kosong. Jadi ternyata dia berada di bawah sini, ternyata bukan karena ditarik gravitasi, karena kalau dibalik tuh hanya sedikit yang jatuh. Nah, caranya supaya butiran styrofoam bisa naik ke atas. Nah, adik-adik yang rambutnya panjang bisa digosok-gosokkan ke rambut seperti ini botolnya. Atau kalau misalnya adik-adik yang kepalanya lagi dibotakin, boleh pakai baju seperti ini. Gosok-gosok ke rambut juga bisa. Nah, seperti ini. Digosokkan seperti ini, makin lama semakin bagus.
Botolnya juga sambil diputar-putar. Nah, kalau sudah, kita lihat apa yang terjadi. Ternyata sekarang butiran putihnya berpencar. Nah, sekarang berpencar seperti ini, ada di dinding di pinggir-pinggirnya tuh. Ini kita baru saja memberikan muatan listrik kepada dinding botol ini. Dengan menggosok-gosokkan botol ke rambut, kita memberikan muatan listrik. Butiran-butiran styrofoam ini bisa tertarik karena ada gaya dari muatan listrik tersebut. Adik-adik juga bisa bermain dengan menempelkan jari seperti ini, butirannya akan bergerak sendiri tuh. Nah, pertama kita mau bereksperimen menggunakan balon dengan tembikar dari tanah liat. Sekarang kakak mau kasih tantangan nih ke adik-adik. Tantangannya adalah bagaimana cara kita untuk memindahkan atau mengangkat tembikar ini dari atas meja tanpa menggunakan tangan atau tanpa disentuh. Alat bantunya adik-adik boleh menggunakan balon. Ayo, ada yang sudah terpikirkan gimana caranya kira-kira? Sekarang kita letakkan balonnya ke dalam tembikar ini, tapi jangan sampai dijatuhkan, tetap pegang ujungnya untuk kita tiup. Nah, sekarang kalau kita tiup kan balonnya akan bertambah besar, tapi kita letakkan di dalam tembikar ini. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, sudah jadi seperti ini. Sekarang coba kita angkat balonnya, apa yang terjadi? Nah, ternyata tembikarnya juga ikut terangkat ya, dan kuat ini, tidak gampang jatuh. Sekarang kalau kita letakkan lagi, balonnya kita kempreskan sedikit. Nah, kalau balonnya terlalu kecil, tidak bisa terangkat. Jadi tadi tiupnya harus, ya, balonnya cukup besar supaya bisa mengangkat tembikar. Kita coba lagi ya. Oke sahabat, gimana? Menarik sekali kan percobaan yang ditampilkan oleh Kak Sailendra? Sahabat, aku maju, bangsaku maju. Olimpiade Sains Kuak 2011 sampai di sini dulu ya. Kita akan berjumpa lagi dalam acara yang sama besok dan akan kita lihat percobaan yang gak kalah menarik lagi. Dadah sahabat, sampai ketemu ya, sampai jumpa, dadah.